Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danfahmi Maulana Mahmudi. Saya dari kelas 1E. Saya di sini akan menjelaskan apa itu fungsi dari pemrograman Java. Pernah gak sih kalian sadar kalau otak manusia itu adalah programmer paling hebat di dunia hari ini? Hari ini kita nggak akan bahas baris kode yang membosankan. Kita akan bahas bagaimana cara otak kita mengorganisir ribuan perintah rumit menjadi satu kata sederhana. Yaitulah yang disebut function atau method. Nah, definisi ringan dalam bahasa manusia, method adalah sebuah kebiasaan yang punya nama. Kita akan bedah kenapa tanpa metode hidup kalian dan aplikasi di HP bakal kacau balau. Konsep abstrak atau saat kita tekan tombol volume up, apakah kita tahu sirkuit mana yang bergerak? Nah, apakah kalian tahu berapa banyak daya listrik yang dikirim ke speaker? Enggak kan sih. Nah, kita cuma tahu itu pencet tombol sama dengan suara kencang. Nah, itulah inti dari metode. Nah, di dunia pemrograman, seorang senior developer membuatkan tombol untuk developer lain. Nah, tujuannya supaya kita bisa pakai fiturnya tanpa harus tahu kerumitan di dalamnya. Nah, ini yang kita sebut dengan encapsulation atau pembungkusan. Coba kita akan menggunakan analogi blender atau mesin jus. Nah, metode ini ibarat mesin blender, mesinnya sama, tapi hasilnya tergantung apa yang kalian masukkan. Kalau kita masukkan mangga, keluarnya jus mangga. Tapi kalau kita masukkannya alpukat, keluarnya juga jus pasti jus alpukat. Nah, buah yang kita masukkan itu namanya parameter. Nah, itu adalah lubang input yang sudah disediakan oleh mesin. Nah, sedangkan buah aslinya yang kalian pegang, mangga atau alpukat tadi, itu namanya argumen. Nah, itu adalah data yang nyata dan kita kirim masuk ke dalam mesin. Bisa kita contohkan menggunakan dua karakter imajiner atau si pesuruh void dan si kurir return. Nah, coba kita ke void dulu. Nah, bayangkan jika kita punya asisten, kita bilang tolong sapu lantai. Pasti dia pergi, dia nyapu, dia selesai, lalu dia duduk lagi. Nah, dia nggak kasih apa-apa ke tangan kalian, ke tangan kita. Dia cuma melakukan tugas itu atau void tadi, nah, yang si kurir atau return. Nah, sekarang kita coba bayangkan yang sama, kalian suruh tolong belikan martabak. Pasti dia akan pergi, dia akan beli, dan saat balik dia memberikan kotak martabak ke tangan kita. Nah, hasil kerja dia bisa kalian makan atau kalian kasih ke orang lain. Nah, itulah return value. Jadi kapan sih dan kapan akan kalian mau pakai atau mau apa yang kalian pakai? Nah, kita bisa contohkan menampilkan tumpukan kertas yang berantakan versus satu buku panduan yang rapi. Biasanya penyakit pemrogram pemula itu, kesalahan terbesar pemula itu biasanya ketika menulis hal yang sama berulang kali. Nah, kalau mau bikin kopi 10 kali, mereka nulis urutan masak air, ambil gelas banyak 10 kali. Nah, coba kita bayangkan kalau kita tiba-tiba gulanya habis, apakah kita harus ubah 10 instruksi itu satu persatu? Pasti enggak kan? Nah, jadi kekuatan metode ini, dengan metode kita bisa nulis instruksi bikin kopi satu kali di satu tempat. Nah, kalau cara membuat kopinya berubah, kita cukup ubah satu tempat itu dan 10 kopi
lainnya otomatis akan berubah. Nah, ini tadi tuh yang namanya maintainability atau kemudahan dalam perawatan. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita bicara panjang lebar selama ini kita akan membahas tentang remote TV sebagai simbol penyederhanaan, dan kita juga menjadi blender sebagai simbol input data atau parameter. Dan kita juga akan menjelaskan atau bicara tentang kurir martabak sebagai simbol hasil kerja dari return value. Kalau kita tarik satu garis merah, metode adalah tentang efisiensi dan komunikasi. Nah, efisiensi ini karena kita nggak perlu melakukan hal yang sama berulang-ulang. Kita cukup jadi arsitek yang membuat cetak biru lalu membiarkan mesin yang mengerjakannya berkali-kali untuk kita. Nah, yang selanjutnya itu komunikasi, karena dengan metode kode kita bakal jadi bisa bercerita kepada orang lain. Orang ini juga nggak perlu baca 100 baris instruksi untuk paham kamu lagi bikin kopi, atau mereka cukup baca satu nama, yaitu buat kopi. Nah, satu hal yang harus kita ingat, menjadi programmer andal itu bukan tentang seberapa cepat kalian mengetik kode, tapi seberapa cerdas kita memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil atau yang disebut metode. Nah, yang mudah dikelola. Nah, jangan hanya fokus pada sintaksnya dulu, tapi fokuslah pada logikanya. Nah, kalau logikanya sudah dapat, mau kita pakai bahasa Java, Python, atau bahasa apapun, nanti prinsipnya akan tetap sama. Jadi setelah dengar penjelasan tadi, menurut kalian atau kita, apa metode paling rumit yang kita lakukan setiap metode yang akan kalian lakukan atau yang paling rumit kalian lakukan setiap pagi di dunia nyata. Nah, jadi program yang hebat bukan program yang jalannya lurus dari atas ke bawah, tapi program yang tersusun dari kotak-kotak logika yang rapi. Nah, kenapa sih di sini saya akan menjelaskan itu, atau tujuan dari menjelaskan si teknis akses modifier dan return type secara filosofis. Nah, akses modifier atau public atau private. Nah, ini bukan cuma soal keamanan, tapi soal pembatasan informasi. Nah, di Java kalau kita membuat metode privat, kita sedang bilang ke programmer lain, tenang, ini urusan dalam negeri saya, kalian jangan pusing mikir ini. Nah, ini tadi itu yang disebut abstraksi. Nah, return type, kenapa Java cerewet soal tipe data? Karena Java ingin kepastian. Kalau metode kalian bilang bakal balik bawa int, maka sampai mati dia harus bawa angka ini. Nah, ini menjadi kejutan tipe data atau yang bikin Java sangat stabil untuk sistem penerbangan atau aplikasi besar yang tipe datanya itu bisa tiba berubah di tengah jalan. Nah, nah ini bagian paling seru saat program jalan. Java punya area memori bernama stack. Nah, setiap kita panggil metode, Java bikin ruang isolasi baru di memori itu. Nah, bayangkan seperti nampan yang ditumpuk atau local variable. Nah, variabel yang kita bikin di dalam metode itu lahir di nampan itu dan mati saat nampan dibuang. Nah, ketika metode selesai, nah inilah alasan kenapa variabel dengan nama yang sama di metode berbeda gak akan pernah bertengkar atau mereka hidup di nampan atau stack frame yang berbeda. Memahami ini
kita bakal bikin kenapa kita nggak boleh panggil metode terus menerus tanpa henti atau recursion. Nah karena nanti tumpukan nampannya bakal tumpah, nah itu yang kita sebut stack overflow. Banyak yang bingung kenapa variabel saya nggak berubah setelah masuk ke metode. Jawabannya, Java itu penganut atau pass by value. Nah dia nggak pernah kasih atau nggak akan pernah dikasih atau variabel asli kalian. Nah kalau kita punya variabel x sama dengan 10 lalu dikirim ke metode, nah Java cuma memfotokopi angka 10 itu dan dikasih ke metode, atau metode mau coret-coret fotokopi itu sampai jadi 1000. Nah kertas asli kalian di saku itu tetap angka 10. Nah ini bikin kode Java sangat aman dan efek samping yang nggak sengaja. Smart choice atau method overloading, nah itu cara Java jadi pintar, karena kita bisa punya 5 metode namanya cetak. Nah, satu buat cetak angka, satu buat teks, satu buat gambar. Nah kalian sebagai user nggak perlu hafal 5 nama berbeda. Nah cukup kita panggil cetak dan Java bakal melihat apa yang akan kalian pegang. Nah misalnya kalau kita pegang foto, dia bakal manggil metode yang urusan gambar. Nah ini yang bikin Java terasa manusiawi atau mudah lah. Nah metode yang bagus itu kayak tukang ahli, atau kalau tukang kunci ya beneran kunci aja. Nah jadi jangan disuruh nyapu juga. Nah metode yang kepanjangan atau misal 500 baris adalah 500 baris itu seperti apa ya, kayak dosa besar dalam pemrograman. Nah jadi metode kecil, jadi setelah 20, jadi kalau kita tahu metode itu bukan cuma soal ngetik void, tapi soal manajemen memori dan soal kontrak data dan soal cara kita mempermudah hidup kita sendiri di masa depan. Nah tantangan mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.